Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ikhwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa jemaah Masjid Al-Iman, Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang bagaimana sikap kaum pluralis dan liberalis terhadap hadis-hadis Nabi SAW, di mana mereka seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap Al-Quran, berusaha menghilangkan kesakralan Al-Quran, kesucian Al-Quran. Demikian juga mereka lakukan terhadap hadis-hadis Nabi dengan mereka menimbulkan keraguan mereka hadis-hadis Nabi tidak dicatat di zaman Rasulullah SAW. Pencatatannya tertunda, ada abad kedua, kemudian banyak hal yang mereka ungkapkan seakan-akan hadis-hadis telah terlupakan sehingga keautentikannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana contoh mereka berdalil dengan hadis-hadis dengan pemahaman mereka sendiri untuk meregalkan pemahaman liberalisme dan pluralisme. Sebelum kita menyampaikan akan syubhat-syubhat mereka, perlu kita ingatkan bahwasanya metode tafsir hadis, metode tafsir hadis sesuai urutan berikut. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai urutan berikut. Yang pertama adalah tafsir hadis dengan hadis. Tafsir hadis dengan riwayat-riwayat yang datang, itu dengan hadis yang lain. Dan ini bisa kita lihat ketika kita meneliti makna suatu hadis. Banyak ulama terkadang mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain sehingga nampak penafsirannya dari jalan-jalan yang lain. Dengan demikian satu hadis baru diketahui maknanya secara sempurna jika seluruh jalannya dikumpulkan. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah berkata, al-hadits idza lam tujma' turuquhu, idza lam tajma' turuquhu la tafhamu. Jika hadis-hadis tidak dikumpulkan jalan-jalannya, maka kau tidak akan memahaminya. Jadi tafsir hadis dengan hadis ini dengan dua metode. Pertama, satu hadis dikumpulkan seluruh jalan-jalannya, seluruh riwayat dikumpulkan, maka akan nampak hafal yang satu dengan hafal lainnya sehingga saling menafsirkan. Ini metode yang ditempuh oleh para ahli hadis. Contohnya seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Itu hadis misalnya dalam Sahih Bukhari kurang dipahami maknanya, maka dia datangkan riwayat-riwayat dari buku-buku hadis yang lainnya, dari Sunan Abi Dawud, dari Sunan Nasa'i, sehingga tampaklah setelah dikumpulkan seluruhnya apa maksud hadis ini. Ini metode pertama. Metode kedua, satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain, dengan hadis yang lain. Seperti misalnya hadis idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Misalnya, jika bertemu dua tempat sunat, artinya ketemu antara kemaluan laki-laki dengan tempat sunat wanita, yaitu dengan kemaluan wanita, sudah terjadi penetrasi, maka tetap wajib mandi junub meskipun belum ejakulasi. Ini maksudnya apa? Bisa dilihat dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Jika seorang laki sudah duduk di antara cabang wanita sudah melakukan penetrasi, maka tetap wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi ini mudah dan metode ini dua-duanya dilakukan oleh para ulama.
mengumpulkan riwayat untuk kejelasan satu hadis atau satu hadis dijelaskan dengan hadis yang lain. Jika tidak ditemukan metode ini, maka tafsir hadis dengan perkataan para sahabat. Para sahabat. Ya. Terutama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis tersebut ya. Jadi kenapa? Karena para sahabat yang paling paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang lebih memahami hadis-hadis Nabi adalah murid-murid Nabi secara langsung. Mereka adalah para sahabat ya. Yang lebih memahami perkataan gurunya adalah murid secara langsung. Kalau tidak ditemukan perkataan sahabat tentang makna hadis-hadis, maka selanjutnya perkataan para tabi'in. Dan 3 generasi inilah yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan perkataan para tabi'ut tabi'in ya. Generasi 3 generasi sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Selanjutnya para pengikut tabi'in. Kemudian selanjutnya perkataan para ulama yang mereka paham syariat, mereka menjelaskan. Kalau tidak ada semuanya, baru yang keempat, muqtadul lughah, sesuai dengan konsekuensi bahasa Arab. Nah, inilah metode memahami hadis menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlul Bidah, maka mereka tidak menempuh metode ini. Mereka tidak mau berpegang teguh dengan para salaf. Mereka Ahlul Bid'ah langsung loncat ke metode yang keempat. Kalau Ahlul Bid'ah langsung ke sini. Langsung menafsirkan hadis dengan bahasa, itu pun bahasa yang mereka ada-adakan ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti Murji'ah, seperti Mu'tazilah. Maka mereka tidak menafsirkan hadis dengan perkataan dengan hadis yang lain atau dengan para sahabat, dengan tabi'in, tidak, mereka langsung bahasa Arab, dan ini kesalahan fatal ya. Yang lebih paham tentang tafsir hadis adalah Nabi sendiri dalam hadis yang lain, demikian para sahabat atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Konsekuensi bahasa Arab itu adalah tahapan yang terakhir. Nah, adapun kaum pluralis, mereka menafsirkan hadis seenaknya saja, tidak mesti ikut kaidah bahasa. Ya. Tidak pakai kaidah pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat. Dan lebih aneh, terkadang mereka berdalil dengan hadis yang dhaif. Padahal pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya kaum pluralis mengatakan kami tidak mau menerima hadis kecuali yang mutawatir. Mutawatir itu sudah super sahih. Karena sudah sahih harus perawinya 10 sahabat minimal. Sementara ketika mereka sudah berbicara tentang keyakinan mereka, ada hadis yang ahad, bahkan hadisnya dhaif, mereka jadikan dalil. Yang penting sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi kita akan sebutkan contoh-contoh, sudah ya? Contoh mereka tidak menerima, pernyataan mereka tidak menerima tafsir dari para salaf seperti dalam fikih lintas agama ya. Mereka berkata di buku fikih lintas agama ini buku yang disusun oleh tokoh-tokoh liberal, mereka berkolaborasi untuk menyusun buku ini. Jadi antaranya ada Nur Khalis Majid dan lain-lain. Mereka berkata, para kaum liberalis ini, lihat halaman 554 dalam buku kita ya. Di kalangan aktivis gerakan Islam berkembang satu tren untuk menjadikan masa tertentu yang diidentifikasikan sebagai as-salafus saleh, sebagai the golden age Islam, sehingga diposisikan sebagai standar kebenaran bagi setiap pemikiran dan aksi umat generasi Islam berikutnya. Apapun pemikiran dan praktek keberagaman yang berkembang saat itu dianggap sebagai yang paling benar, karena paling dekat dengan periode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya setiap perkembangan yang muncul seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai ancaman terhadap Islam. Ini kedustaan. Apa kaitannya antara perkembangan pengetahuan teknologi dengan metode beragama para salaf? Jadi mereka mengejek ya. Apa ini, masa para salaf yang jadikan patokan? Sehingga kalau kita jadikan salaf sebagai patokan, ada kemajuan teknologi, akhirnya dianggap sebagai ancaman terhadap Islam. Enggak ada seperti ini. Urusan agama, urusan
duniawi, urusan duniawi. Apakah kalau kita beragama dengan pemahaman para salaf menghalangi kita untuk maju dan berkembang? Tidak ada. Yang dihalangi bermaksiat, jangan bermaksiat. Adapun kemajuan teknologi tidak ada yang larang. Mereka juga berkata, tentu saja konteks di masa lalu dengan masa kini dan masa yang akan datang pasti berbeda. Masyarakat modern mempunyai logika dan sikap yang berbeda dengan apa yang dihadapi masyarakat Arab di zaman dahulu. Intinya mereka mengejek, ngapain pakai pemahaman salaf dalam memahami hadis, dalam memahami Al-Quran. Taib. Sekarang kita bahas subhat mereka yang pertama. Tuhan yang berbeda-beda hakikatnya satu, hakikatnya sama, ya, sehingga kata mereka Tuhan itu sesuai keyakinan masing-masing, perasaan atau keyakinan masing-masing penganut. Ada seorang pluralis yang bernama Abdul Munir Mulkan, dia punya buku judulnya Satu Tuhan Seribu Tafsir. Satu Tuhan Seribu Tafsir. Mau ditafsirkan Tuhan seperti apa, ya Tuhannya itu juga dan semuanya benar, ya. Abdul Munir Mulkan berkata, apa yang diperdebatkan tentang Tuhan oleh semua pemeluk agama itu tidak lain adalah Tuhan yang satu dan tunggal, itu sendiri dengan berbagai beragam sebutannya. Jadi mau bilang Tuhan Allah sama dengan Yesus, sama dengan Siddhartha Gautama, sama dengan Brahmana, sama dengan Wisnu, sama dengan Siwa, semua Tuhan yang disebut hakikatnya cuma satu, meskipun namanya berbeda-beda. Makanya dia bilang satu Tuhan seribu tafsir. Dan ini didukung juga oleh seorang bernama Media Zainul Bahri, ya, dalam bukunya, ya, Satu Tuhan Banyak Agama, ya, disertasi kalau tidak salah, Satu Tuhan Banyak Agama. Dia berdalil dengan perkataan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi berkata, warna air adalah warna bejana yang ditempati. Kalau air kita taruh di bejana biru, warna air kelihatan biru. Kalau kita taruh air di bejana warna coklat, kelihatan airnya warna coklat. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku adalah dalam sangkaan hambaku tentangku. Jadi Tuhan itu terserah kita mau sangkakan Tuhan sebagai apa, Tuhan seperti itu. Karena Tuhan menyesuaikan dengan persangkaan hamba, sama seperti air yang menyesuaikan warnanya dengan warna bejana. Kemudian mereka berdalil dengan sabda Nabi dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Perhatikan, dalilnya apa? Mereka punya dalil. Dalilnya bahwa Tuhan ibarat air, kemudian keyakinan ibarat bejana. Ketika keyakinan ibarat bejana, maka Tuhan bisa berwarna-warni sesuai dengan warna bejana. Apapun warnanya tetap saja intinya adalah air. Paham maksudnya sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwasanya demikian, Tuhan itu seperti air, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi bejana. Warnanya bejana biru, dia berwarna biru. Bejananya warna kuning, jadi warna kuning, kelihatan warna kuning. Maka seperti itulah Tuhan. Kemudian dia Media Zainul Bahri berdalil dengan perkataan Ibnu Arabi yang berdalil dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai, yaitu Tuhan maksudnya, aku sesuai, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Semuanya benar. Makanya Ibnu Arabi mengatakan dalam syairnya, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana syahidtu jami'a ma taqaduhu. Kata Ibnu Arabi, orang-orang bikin keyakinan tentang Tuhan. Semua keyakinan mereka benar, saya yakin. Karena dia punya akidah bahwasanya Tuhan itu sesuai. Kau mau yakini Tuhan seperti apa, Tuhan bisa menyesuaikan.
Tuhan bisa menyesuaikan, semuanya benar karena tertuju pada air yang sama, kepada Tuhan yang sama, satu Tuhan 1000 tafsir, satu Tuhan banyak agama. Ini dalil mereka. Ini contoh mereka melegalkan pluralisme, semuanya agama benar dengan dalil. Ini hadis sahih. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Maksudnya apa? Apapun persangkaan hambaku tentangku maka itu benar. Akulah Tuhan. Mau aku disangka Yesus, benar. Mau aku disangka Bunda Maria, benar. Mau aku disangka Siddhartha Gautama, benar. Mau aku disangka sebagai Dewa Siwa, Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, benar semuanya. Dan itu aku adalah aku, tetap aku adalah Allah sesuai dengan persangkaan masing-masing penganut agama. Bagaimana membantah? Bantahan? Atau sudah benar ini syubhat? Bantahan. Pertama, hadis ini datang dalam lafal yang lain. Pertama, hadis ini bahkan disebutkan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ketika dalam kitabnya Fusul Hikam dia menyebutkan riwayat ini, dan ini riwayat yang sahih. Disebutkan dalam riwayat yang lain, falyadhun bi khairan, kata Allah Subhanahu wa taala, falyadhun bi khairan. Karenanya hendaknya sang hamba berbaik sangka kepadaku. Sangka kepadaku. Baik. Perhatikan. Kalau kita perhatikan lafal ini, falyadhun bi khairan, hendaknya sang hamba berbaik sangka kepadaku, menunjukkan Allah perintahkan, berarti di sana isyarat ada hamba yang berburuk sangka kepada Allah. Benar atau tidak? Berarti kalau ada yang berburuk sangka berarti salah persangkaan. Salah persangkaan. Kalau semua persangkaan hamba benar tentang Allah, tidak perlu ada perintah berbaik sangkalah kepadaku. Mungkin bisa dipahami. Saya ulangi. Jadi media Zainul Bahri ini berdalil dengan Ibnu Arabi dengan hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku tentangku. Artinya semua persangkaan hamba, persangkaan apapun itulah Allah. Bantahannya mudah, bukankah dalam sebagian riwayat dikatakan falyadhun bi abdi khairan, hendaknya hambaku berprasangka baik kepadaku. Ketika Allah perintahkan sang hamba untuk berprasangka baik kepada Allah, berarti ada hamba persangkaan yang salah. Berarti ada persangkaan yang keliru. Kalau begitu tidak semua persangkaan benar. Bisa dipahami? Atau enggak paham? Ketika Allah menyuruh berprasangka baik, berarti ini menunjukkan ada persangkaan hamba tentang Tuhan yang keliru. Yang salah, makanya disuruh berprasangka baik. Berarti tidak semua persangkaan benar. Tidak semua persangkaan benar. Di antara persangkaan yang salah menganggap bahwasanya Tuhan satu sama dengan tiga. Ya, gampangnya demikian. Ya. Didukung oleh lafal yang lain juga, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Yang artinya kalau dia berprasangka baik, maka bagi dia kebaikan, kalau dia berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Berarti tidak semua persangkaan benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Salahlah perkataan Ibnu Arabi, semua persangkaan benar. Salah. Allah bedakan, ada persangkaan baik, ada persangkaan yang tidak baik. Berarti ada persangkaan yang benar, ada persangkaan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, hadis ini berdasarkan riwayat ini, ya. In dhanna khairan falahu, kalau berprasangka baik baginya kebaikan, maka baginya kebaikan. Kalau sebaliknya maka kalau buruk maka baginya keburukan. Kalau prasangka buruk baginya keburukan. Lafal ini menunjukkan bahwasanya yang Allah sedang bahas dalam hadis qudsi tersebut bukan masalah zat Allah, tapi masalah perbuatan Allah terhadap hamba.
Makanya kalau hamba berprasangka buruk, Allah akan membuat dia celaka, dia akan dapat kecelakaan. Kalau dia berprasangka baik, Allah akan berikan kebaikan bagi dia, maka dia dapat kebaikan. Bukan berprasangka Tuhan itu 1, 3, 5, enggak, bukan itu. Hadis yang lafal satu menafsirkan lafal yang lain. Jadi ini maksudnya Ibnu Arabi membawa hadis ini untuk mengatakan semua persangkaan hamba tentang zat Tuhan itu benar. Padahal hadis ini tidak terkait dengan persangkaan terhadap zat, tapi persangkaan terhadap sikap Allah terhadap apa? Hamba. Kalau seorang berprasangka baik, Allah akan berbuat baik sama dia, dia akan dapat kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, Allah bikin burukan kepada dia, maka dia akan dapat keburukan. Jadi ini terkait hadis ini terkait dengan persangkaan terhadap sikap Allah terhadap hamba. Bukan tentang zat Allah. Bukan tentang zat Allah. Jadi demikian ketika kita ingin meneliti makna suatu hadis, kita harus mengumpulkan jalan-jalannya agar jelas makna hadis tersebut. Dawin? Ini jawaban singkat, tentunya yang ingin pembahasan lebih lanjut silakan baca langsung buku saya. Ya, mulai halaman 557 ya sampai 557 sampai halaman 568. 557 sampai 568. Taib syubhat yang kedua, sudah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, "Idhabu fa antumut talaqa." Hadis masyhur ya. "Idhabu fa antumut talaqa." Kata Nabi, "Idhabu fa antumut talaqa." Artinya apa? Pergilah kalian wahai orang-orang Quraisy. Pergilah kalian wahai kaum musyrikin Arab, wahai musyrikin Mekah. Sesungguhnya kalian bebas. Sesungguhnya kalian bebas. Jadi ketika Rasulullah SAW Rasulullah telah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW kumpulkan orang Quraisy. Kata Rasulullah SAW, "Madza tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian? Akhirnya mereka mengatakan, "Akhun khair," ya. Ya, akhun karim, ibnu akhin karim, kau adalah saudara yang baik, ayahmu juga baik. Kata mereka, kami tidak menyangka dari engkau kecuali kebaikan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Idhabu," kalau gitu kalian bebas. Mereka masih musyrik tapi Rasulullah SAW bebaskan. Ini makna hadis tersebut. Rasulullah maafkan mereka, Rasulullah SAW membebaskan mereka. Dijadikan dalil oleh kaum liberal, berarti ketika Rasulullah SAW membebaskan, berarti Rasulullah SAW mengakui keyakinan mereka. Berarti Nabi SAW mengakui eksistensi agama mereka, makanya tidak diperangi, disuruh pergi. Ya, mengakui eksistensi agama paganisme, penyembahan berhala mereka. Berhala. Tapi ini syubhat mereka yang disebut oleh Dr. Abdul Muqsid Ghazali, ya. Dalam bukunya Argumen Pluralitas Agama halaman 6 sampai 7, dia mengatakan setelah menyebutkan tentang hal ini, dia mengatakan intinya Nabi mengakui keberadaan agama-agama lain yang tumbuh dan berkembang di Arab saat itu dan menghargai hak-hak pengikutnya. Apa dalilnya Nabi menghargai? Karena Nabi mengatakan silakan bebas. Bagaimana bantahan? Bantahan sangat mudah ya. Pertama, hadisnya dhaif. Hadis dengan lafal tersebut dhaif secara sanad. Mereka ini orang liberal, kalau sudah mau berdalil pakai hadis apapun, hadis palsu pun mereka jadikan dalil. Kalau sudah bertentangan dengan agama mereka, mereka bilang enggak, hadis yang harus jadi dalil harus yang mutawatir. Tapi kalau cocok dengan akidah mereka, meskipun hadis dhaif
dipakai. Pertama, di sini lafal tersebut hadisnya sanadnya dhaif, lemah. Secara sanad lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Dijadikan dalil apalagi dalam masalah akidah. Masalah akidah. Yang kedua, memaafkan tidak melazimkan membenarkan. Memaafkan tidak melazimkan membenarkan. Tidak melazimkan membenarkan. Ada orang mencuri di rumah saya, ya sudah saya maafkan, sudahlah, pergilah. Apa berarti mencuri benar? Tidak ada. Memaafkan tidak melazimkan pembenaran. Ini adalah konsekuensi yang tidak lazim. Apakah bisa dipahami kalau Nabi membebaskan mereka berarti Nabi maafkan? Berarti Nabi membenarkan? Jawabannya tidak. Yang ketiga, kenapa Nabi membebaskan? Berarti mereka telah melakukan kesalahan. Buktinya Mekah ditaklukkan dengan secara kasar, dengan secara paksa. Mekah ditaklukkan dengan paksa. Makanya disebut dengan Fatu Makkah. Disebut apa? Fatu, penaklukan kota Mekah. Nabi datang. Nabi paksa. Berarti Nabi tidak menganggap eksistensi mereka. Buktinya Nabi apa? Perangi. Cuman mereka kalah. Akhirnya mereka tunduk. Dari mana? Karena Nabi kasihan, dia sudah pergi aja. Tapi ketika Nabi menaklukkan dengan paksa, menunjukkan Nabi tidak mengakui eksistensi mereka. Buktinya diperangi. Kemudian yang keempat, ya. Jadi Nabi berkata ketika Fatu Makkah, Nabi berkata, Nabi SAW berkata, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang menutup pintunya selamat. Man alqasilahu fahuwa amin. Siapa yang melemparkan senjatanya maka dia selamat. Menunjukkan yang berani keluar tidak selamat, ya kan? Siapa yang keluar bawa senjata tidak selamat. Ya, apakah itu berarti Nabi? Ini berarti kan Nabi ngancam, ya. Bagaimana bisa dipahami Nabi membenarkan kesyirikan, Nabi ngancam? Kemudian yang kelima, jelas dalam cerita Fatu Makkah setelah itu Nabi menghancurkan patung-patung di Ka'bah. Jelas sekali. Nabi ambil tongkatnya kemudian dia hancurkan patung. 360 patung Nabi hancurkan setelah itu. Setelah itu Nabi menghancurkan 360 patung di Mekah. Sambil Nabi berkata, "Ja'al haq wa zahaqal batil." Telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan di sekeliling Ka'bah. Bahkan bukan cuma itu, setelah Fatu Makkah Rasulullah SAW kirim para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada. Di antaranya Khalid bin Walid dikirim untuk menghancurkan berhala Uzza. Sebagian sahabat Lata disuruh hancurkan, Manat disuruh hancurkan. Gimana dibilang bahwasanya Nabi mengakui eksistensi penyembahan terhadap berhala? Omong kosong orang liberal ini, tukang ngibul ya. Gimana Rasulullah hancurkan berhala-berhala tersebut? Kemudian dibilang Nabi mengakui agama kesyirikan. Ajib orang-orang liberal ini. Taib, insyaallah bisa dipahami. Di antara juga Nabi menegur Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi menyalahkan Hatib bin Abi Balta'ah yang mengirim surat kepada kerabatnya, familinya. Mengirim surat dari Madinah ke saudaranya di Mekah atau kenalannya di Mekah. Jadi ketika Nabi SAW ingin menaklukkan kota Mekah, ingin menyerang kota Mekah, Nabi bawa pasukan 10.000. Itu mau apa bawa pasukan 10.000? Ya untuk memerangi kota Mekah. Kalau mereka melawan diperangi. Bagaimana kemudian Abdul Muhsin Ghazali bisa memahami Nabi mengakui eksistensi apa? Agama penyembahan terhadap berhala. Enggak tahu otak mereka bagaimana orang liberal ini. Jelas sekali Nabi bawa pasukan 10.000. Ketika Nabi akan berangkat, Hatib bin Abi Balta'ah kirim surat kepada kenalannya di Mekah, kasih tahu Nabi bakalan datang, selamatkan dirimu karena dia punya utang budi sama mereka. Dia bukan ingin Islam
kalah, tidak, dia cinta sama Nabi tapi dia sayang sama kenalannya tersebut atau saudaranya tersebut yang pernah dia punya hutang budi sama dia, maka dia kirim surat, Rasulullah ingin menyerang kalian, maka selamatkan diri. Maknanya demikian. Dia kirim lewat seorang wanita. Wanita tersebut berangkat, maka Allah kasih tahu Nabi lewat malaikat Jibril bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah telah mengirim surat kepada melalui seorang wanita. Akhirnya Nabi SAW kirim Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Zubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad, 3 orang. Kata Nabi, kejar perempuan tersebut. Maka berangkatlah mereka dan perempuan sudah jauh, ya. Kemudian kata Nabi, kejar wanita tersebut. Sungguhnya dia bawa suatu surat, ambil surat darinya, kata Nabi SAW. Karena Jibril kasih tahu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kamu pergi sampai kami suatu tempat dan kami mendapati wanita tua tadi. Kami katakan, keluarkan surat. Mana yang kau bawa? Kata wanita tersebut, ma ma'iya min kitab. Saya tidak bawa surat apapun. Kata Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam dan Mikdad, la tukhrijinna al-kitab aw lanulqiyanna thiyaba. Cuma 2 pilihan. Kasih surat itu, kalau enggak kita telanjangi kamu. Akhirnya dia keluarin surat, ini suratnya. Ternyata surat tersebut isinya dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada sebagian orang dari kaum musyrikin di kota Mekah mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang kota Mekah. Maka datanglah surat tersebut sampai kepada Nabi. Nabi panggil Hatib. Kata Nabi, ya Hatib mahadha. Hatib, apa yang kau lakukan ini? Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin penyerangannya ketahuan. Kemudian dibilang, bagaimana bisa dipahami Rasulullah SAW mengaku eksistensi penyembahan terhadap berhala, sementara Nabi saja mau nyerang mereka, ketahuan saja Nabi tidak mau. Ya, orang liberal seperti itu, pokoknya ada sedikit yang kira-kira bisa dipegangan, jadikan alasan. Padahal nggak nyambung. Mereka ambil sepotong kisah, tidak melihat kisah secara makro, hanya mengambil mikro, kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi membenarkan penyembahan terhadap berhala. Bayangkan bagaimana kesimpulan yang ngawur bisa diambil oleh Abdul Muhsin Ghazali dan teman-temannya. Taib. Min. Syubhat berikutnya, syubhat ketiga. Saya langsung syubhat keempat, ya. Sini kita nomorin syubhat ketiga. Mereka berdalil dengan perjanjian Piagam Madinah. Berdalil dengan Piagam Kota Madinah untuk melegalkan pluralisme, bahwasanya semua agama adalah benar. Saya bacakan, ya. Piagam Madinah itu apa? Piagam Madinah adalah piagam yang ditulis oleh Nabi antara kaum muslimin orang Yahudi. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi mendapati komunitas besar. Komunitas kaum muslimin. Yang kaum muslimin tidak kaum muslimin yang benar dan ada orang-orang munafik. Tapi KTP-nya semua Islam. Kemudian ada komunitas Yahudi. Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Maka Nabi sebagai kepala negara, Rasulullah SAW membuat undang-undang, itu kesepakatan antara mereka. Antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dipahami oleh orang-orang liberal bahwasanya kesepakatan ini menunjukkan bahwasanya pembenaran terhadap agama Yahudi. Enggak nyambung. Kita buat kesepakatan sama orang di satu RT ada yang ateis, berarti apa kita membenarkan? Masih sederhana. Kita memang buat kesepakatan berarti kita membenarkan pihak lawan kita yang bersepakat dengan kita. Tidak ada konsekuensi demikian. Misalnya kita di RT lah, di RT tetangga kita ada yang ateis, ada yang PKI misalnya, ada yang Yahudi, ada yang tukang mabuk, kemudian kita bikin kesepakatan kalau ada orang dari luar kita sama-sama bela kampung, ya. Bukan berarti saya membenarkan tukang mabuk, saya benarkan ateis, enggak ada hubungannya. Ini sekedar untuk bela negara. Kalau ada yang menyerang, ya kita sama-sama kerjasama. Bukan berarti saya membenarkan apa? Keyakinan mereka dan apa yang mereka lakukan. Sederhana saja, ya. Nabi, kata Abdul Muhsin Ghazali, ya, Nabi mencetuskan piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah, yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap keluarga baik muslim Yahudi maupun musyrik dan musyrik Madinah. Ya.
Tetapi tidak ada kelaziman bahwasanya Nabi membenarkan seluruh agama sebagaimana yang kalian yakini. Pluralisme agama, semua agama benar, semua agama mengantarkan kepada surga. Ya, ini tidak benar. Karena itu Nabi merasa perlu memperjuangkan kebebasan beragama. Jadi Nabi memperjuangkan karena bayangkan dia mengatakannya. Sekalipun wahyu Al-Quran tegas menyatakan perlunya menjamin kebebasan beragama. Mana tugas Al-Quran mengatakan bebas beragama itu di mana? Kata dia, Al-Quran telah tegas menyatakan perlunya menjamin kebebasan beragama. Nabi Muhammad tidak memandang cukup dengan anjuran kitab suci umat Islam tersebut. Nabi tampaknya menyadari bahwa ketentuan-ketentuan Al-Quran tidak bisa mengikat umat agama lain. Karena itu Nabi merasa perlu memperjuangkan kebebasan beragama, melalui jalur politik dengan membuat konstitusi yang mengikat semua elemen masyarakat Madinah. Jadi dia mengatakan Nabi memperjuangkan kebebasan beragama. Dari mana seperti ini? Piagam ini, kata Zuhair Misrawi, piagam ini telah tercatat oleh tinta sejarah bahwa orang-orang non-muslim yang berada di Madinah bersama-sama Nabi Muhammad dianggap sebagai umat yang satu, ummatun wahidah, tidak boleh ada diskriminasi di antara mereka. Ini intinya semua dalil ini tidak benar. Wathiqatul Madinah, disebut dengan Wathiqatul Madinah. Piagam Madinah, ini piagam maksudnya perjanjian kesepakatan. Kesepakatan kaum muslimin dan Yahudi. Di kota Madinah. Datang dalam sanadnya, datang dalam riwayat yang sahih. Yang sahihah, ya sahih. Dan sebagian poin-poinnya datang dalam riwayat yang lemah. Sebagian poin-poin kesepakatannya datang dalam riwayat yang lemah. Sekali lagi mereka katanya menolak hadis-hadis sahih kecuali yang mutawatir, tapi kalau ada hadis lemah sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka jadikan pegangan. Datang dalam riwayat yang lemah. Di antaranya pernyataan dalam poin tersebut ya. Jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan teks tentang Wathiqatul Madinah namun tanpa sanad. Lemah berarti tanpa sanad, enggak ada sanadnya. Ada jalur-jalur yang lain yang sahih tapi tidak seperti lengkap seperti ini. Yang datang lengkap sanadnya lemah. Yang dijadikan dari oleh orang liberal. Apa isinya di antaranya? Wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minin ma damu muharibin. Sungguhnya kaum Yahudi dan kaum mukminin sama-sama berinfak kalau negeri mereka diserang, kalau kota Madinah diserang. Kerjasama membela negara. Ya. Wa inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil Yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Bahwasanya Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama kaum mukminin. Ini jadikan mereka dalil ya. Kata mereka satu, maksudnya satu sama-sama benar, sama-sama ini ya. Tapi ini riwayatnya lemah. Dalam riwayat yang lemah itu pun Nabi berkata lil Yahudi dinum wal muslimin dinuhum. Masing Yahudi punya agama sendiri, kaum muslimin punya agama sendiri. Tetapi di antara pasal-pasal poin-poin perjanjian Madinah yang dijadikan dalil oleh kaum liberal, ternyata ada poin yang mereka sembunyikan. Sanadnya lemah, tapi ada poin mereka pilih poin-poin yang menurut mereka cocok dengan mereka, ada poin yang mereka sembunyikan. Di antara poin tersebut, wa innakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kalian kalau berselisih apapun maka kembalinya harus kepada Allah dan Rasulnya. Gimana? Kata mereka semua agama sama, tidak ada diskriminasi dalam piagam Madinah. Ternyata ada poin yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bahwasanya kalau ada perselisihan antara kalian, antara Yahudi, antara kaum mukminin, hukumnya harus kembali kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, berarti tidak ada pengakuan terhadap mereka. Kalau ada masalah harus kembali. Mereka hanya diakui dalam rangka bela negara. Harus sama-sama infak. Jangan kaum muslimin saja kalau diserang sama musyrikin, kaum muslimin yang perang. Kalian juga tinggal kota Madinah ikut perang dong. Tapi kalau ada perselisihan, keputusannya di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam juga sabda yang lain dalam Wathiqatul Madinah tersebut, wa innahu makana baina ahli hadhihi sahifa min hadatsin aw istijarin
yakhafu fasadahu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi di antara penanda tangan perjanjian ini, Yahudi dan kaum mukminin, kalau terjadi suatu permasalahan atau pertikaian yang dikhawatirkan akan merusak, menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak sebagaimana yang mereka pahami. Ya. Bahkan datang dalam penukilan yang sahih bahwasanya ada diskriminasi antara muslim dan kafir. Dalam hadis Abu Juhaifah, dia berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitabun, wahai Ali, apakah kau punya catatan hadis yang semisalnya? Kata Ali, la illa kitabullah au fahman utiyahu rajulun muslim au ma fi hadis sahifah. Kata Ali, tidak ada yang saya diberikan kecuali Al-Quran atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim dan apa yang tertulis dalam lembaran catatan saya. Fama fi hadis sahifah, apa yang terdapat dalam lembaran catatanmu? Di antaranya kata Ali bin Abi Thalib, la yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara membunuh orang kafir. Kita tahu hukum asalnya an-nafsu bin nafs. Kalau ada seorang muslim bunuh orang muslim, maka orang muslim harus dibunuh juga. Tapi ternyata dalam kehidupan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin yang tinggal di areal kaum muslimin, jika ada orang muslim bunuh orang kafir, maka orang mukmin tidak dibunuh. Kenapa? Karena beda statusnya. Karena beda apa? Statusnya. Tidak mau disamakan dalam syariat Islam orang beriman dan orang tidak beriman. Sehingga kalau orang mukmin membunuh orang kafir, maka ada hukumnya, tapi tidak sampai dibunuh juga. Ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Hajar, innama huwa li syarafil Islam wa li naqsil kufur, karena tidak boleh disamakan antara muslim dengan kafir. Muslim mulia, kafir rendah. Demikian juga perkataan dalam Wasiqatul Madinah, walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi Yahudi agama mereka, bagi kaum muslimin agama mereka, sama dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agama kalian, bagiku agamaku. Itu bukan pembenaran, tapi ya sudah, masing-masing, bukan pembenaran. Bahkan itu ancaman, Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, sudah kita bahas sebelumnya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, maksudnya tahdid, itu adalah ancaman, hati-hati. Dan ayat seperti ini banyak. Seperti dalam surat Al-Baqarah 139 ya, perhatikan. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kalian mau mendebat kami tentang Allah? Padahal Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Ini bukan pembenaran. Tapi Rasulullah mengancam, kalian jangan debat kami tentang Allah, hati-hati. Ya sudahlah, bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Bukan berarti pembenaran, tapi justru ancaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala juga surat Al-Qasas 55, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Jika orang-orang beriman mendengar perkataan sia-sia, mereka berpaling dan mereka berkata kepada orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Bukan berarti pembenaran, justru mengingkari. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 41, wa in kadzdzabuka faqul li amali. Kalau mereka orang-orang musyrikin mendustakan engkau wahai Muhammad, katakanlah li amali walakum amalukum. Bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Apakah Rasulullah membenarkan para pendusta? Jawabannya tidak. Jadi perkataan bagiku amalku, bagi kalian amal kalian, bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian, itu bukan pembenaran. Tapi itu ancaman. Waspada ya, ancaman. Taib, ini mungkin yang bisa sampaikan kepada rekan-rekan di Masjid Al-Ikhlas Duku Bimah, beberapa syubhat yang disampaikan oleh kaum pluralis ya, yang semuanya syubhat tersebut adalah syubhat yang ngawur ya, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja pada rekan-rekan sekalian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.